Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kawan-kawan yang menonton channel ini? Selamat datang saya ucapkan kepada yang baru menemui channel ini ya. Jadi diharapkan semoga anda di sana yang menonton video ini sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT, dan beringatlah kita agar nikmat yang Allah kurniakan ini adalah nikmat napas yang tidak putus-putus, harus kita syukuri. Jadi guys, dengan kemunculan saya hari ini guys, saya tertarik dengan satu video ini daripada channel Anggelicik Yuliana. Dia punya tajuk Papua Terkini Takjub serasa di luar negeri. Jadi kalau tengok ya guys, Papua sekarang banyak dia punya kemajuan yang telah dikecapi sejak era pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kalau tengok ada juga komen-komen mengatakan bahawa tak perlu pergi ke Amerika katanya. Lepas tu di Papua pun boleh nampak pembangunan ya. Jadi saya mau tengok bagaimana pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi ni guys, sejak era pemerintahannya ni. Jadi kalau ditengok di Papua ni, seringkali kita dengar tentang KKB ya, dengan keganasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di situ. Jadi ayo kita tengok ini perkembangan ya, ataupun kemajuan yang dikecapi oleh Indonesia ya. Adakah ia benar atau tidak, kita tengok di sini bagaimanakah pembangunan yang dilakukan zaman Presiden Jokowi ini. Jadi yuk kita semak video ni. Tapi guys, support juga ini channel Anggelicik ini ya, Yuliana. Dia punya channel ya. Bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dia punya channel. Jadi yuk kita semak video ni sama-sama. Wah, ini tanah Papua ya. Sana yang ada apa nih, lombong emas tuh kan guys, yang terbesar tuh. Oh, ini jembatannya. Tidak seperti dulu kita pakai dayung dan perahu taruh ke sana. Jadi, terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib di sini. Saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Wow, besarnya. Papua disebut-sebut sebagai surga kecil jatuh ke bumi, tanah damai dan rumah nyaman bagi beragam flora dan fauna. Pantai hingga pegunungan tingginya dengan pepohonan hijau rimbun, bak permadani hijau luas membentang memberikan sensasi eksotisme yang jarang ditemui di kawasan lainnya di Indonesia. Berlimpahnya keragaman hayati itu telah membuat kagum para naturalis dan penjelajah dunia dari berabad silam. Mulai dari puluhan infrastruktur dan perbaikan di Papua telah dibangun dan diresmikan. Presiden berharap dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia akan dapat memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Image dari bumi cenderawasih yang masih kurang dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia rupanya membuat banyak orang yang kurang mengetahui seperti apa dia banyak orang yang kurang mengetahui ya seperti apa Papua saat ini. Jadi info-info macam ni yang perlu kita kongsi ya, supaya terutamanya yang belum tahu perkara ini harus tahu juga lah kan perkembangan seumpama ini. Potret Papua saat ini. Macam mana nih? Wow, cantik nih. Wow, bagi kamu yang penasaran dan ingin mengetahui ada progres apa saja di Papua saat ini, kalian wajib simak vlog berikut ini. Mari datang Yang berlaku KKB ini di hutan-hutan ya kan guys? Ke Papua karena kami sudah siap untuk menerima teman-teman semua. Papua torang bisa. 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 Di Papua terdapat Stadion Lukas NMB atau yang lebih dikenal dengan Stadion Papua Bangkit yang telah digunakan pada pembukaan PON ke-20 kemarin. Presiden Jokowi juga telah meresmikan 6 gedung fasilitas lainnya di Stadion Megang ini, yaitu arena akuatik, arena panahan, arena kriket, arena hoki dalam dan luar ruangan, arena sepatu roda, dan arena dayung. Sengaja dibuat di sini supaya
pelancong ya, sebab acara sukan itu dibuat di sini, pelancong luar dia dapat memberi tumpuan ke sini dan seiring dengan itu dapat mempromosikan Papua sekaligus kan. Oh, bijak. Stadion megah ini meraih 3 rekor muri atas inovasi pembangunan instalasi tekstil dak kering terpanjang atau dom terluas tanpa baut dan atap baja lengkung terpanjang. Venue perhelatan PON 20 yang dibangun oleh PT PP ini mempunyai berbagai inovasi dan kecanggihan konstruksi. PT PP sangat bangga dapat dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan salah satu gedung perhelatan PON ke-20 ini. Istora ini juga memiliki bentuk yang unik, yaitu seperti rumah adat Honai dengan atap yang melengkung. Salah satu itulah yang saya cakap tuh, dia mempunyai ciri-ciri kebudayaan Papua tuh. Tuh dia punya yang 3 segi itu semua tuh kan, macam yang topeng-topeng tuh saya tengok. Bangunan kebanggaan masyarakat Papua ini mulai dibangun sejak November 2018 lalu. Stadion yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua ini disebut-sebut sebagai stadion terbaik dan termegah kedua yang ada di Indonesia setelah Gelora Bung Karno. Terbaik di Indonesia ya? Setelah Bung Karno punya stadion tuh? Di Jakarta. Wow. Progres Papua selanjutnya adalah Papua Youth Creative Hub, yang dimana merupakan Silicon Valley-nya Papua. Tak hanya pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi juga sangat memperhatikan terkait pengembangan SDM di Papua. Pembangunan Papua Youth Creative Hub yang groundbreaking yang dilakukan pada Sabtu 2 Oktober 2021 kemarin adalah sebagai bukti. Dengan adanya Papua Youth Creative, Presiden berharap talenta muda Papua bisa dibina dengan baik. Silicon Valley Papua ini diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di tanah Papua, menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada. Bangunan Papua Youth Creative Hub ini nanti diantaranya akan dilengkapi dengan ruang co-working space, ruang pameran, ruang teater untuk pengembangan seni dan budaya, ruang riset, kuliner space, dan kesehatan. Nantinya juga rencananya akan dilengkapi dengan ruang asrama, lahan parkir berkapasitas 53 mobil, 154 motor. Adanya Papua Youth Creative Hub ini, maka kami akan mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang ada di tanah Papua yang memiliki bakat, talenta, semangat untuk membangun, dapat bergabung bersama kami. Kami yakin kami dapat ikut membangun bangsa dan negara ini dengan semangat, dengan daya juang kami, dan dengan bakat yang kami miliki. Kami mohon dukungan kepada Presiden Republik Indonesia. Kami siap untuk membangun Indonesia dari timur negeri ini, dari Papua. Mohon dukungannya, dan semoga sukses dan jaya pergerakan Papua muda inspiratif untuk Indonesia. Amin. Progres selanjutnya adalah pembangunan Jalan Trans Papua. Wow, cantiknya. Akses menuju sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Papua sebentar lagi bakal semakin mudah. Pemandangannya. Jalan Trans Papua dengan bentang sejauh 3.462 km tidak lama lagi akan selesai. Menurut berita yang beredar, pengerjaan proyek Jalan Trans Papua sekarang hanya menyisakan 16 km saja. Tinggal 16 km. Tepatnya pada ruas Jalan Wamena, Jayapura, yang sekarang pengerjaan masih sedang dikerjakan. Apabila Jalan Wamena ke Jayapura selesai dikerjakan, maka Jalan Trans Papua nantinya saling terhubung hingga ke wilayah perbatasan Indonesia sampai ke Papua New Guinea. Lalu dengan adanya Jalan Trans Papua, maka wilayah-wilayah yang terisolasi di Papua Barat dan Papua bakal semakin terbuka aksesnya. Tidak hanya itu, Jalan Trans Papua juga akan meningkatkan konektivitas serta kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua. Adanya Jalan Trans Papua juga sebagai perwujudan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sosial sekaligus sebagai kemajuan dari representasi rakyat Papua Barat dan Papua di masa mendatang. Progres selanjutnya adalah pembangunan jembatan Yutefa yang sebelumnya bernama Halte Camp. Jembatan Yutefa ini berdampingan dengan tol Trans Jawa dan MRT yang dilambangkan sebagai pencapaian pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur. Panjang bentang utama jembatan Yutefa mencapai 732 meter dan menghubungkan kawasan utama kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Saat peresmian setahun lalu, Jokowi mengatakan jembatan Yutefa telah menjadi landmark Papua yang juga memiliki beberapa manfaat strategis, yakni sebagai solusi pemecahan kepadatan penduduk di kota Jayapura.
Jembatan tersebut juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 70 menit dari Kota Jayapura menuju distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara PLBN Skau. Manfaat lainnya adalah sebagai sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional yang telah diselenggarakan di Papua. Jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor dari Muri. Yang pertama adalah pembangunan jembatan pertama dengan pelengkung dibuat utuh di tempat lain, lalu dibawa ke lokasi. Rekor yang kedua adalah rekor pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja utuh terpanjang. Maka tak heran Bank Indonesia menyatakan pemasangan gambar jembatan Yutefa pada pecahan uang khusus baru Rp75.000 yang merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua. Program yang luar biasa untuk kami di kampung ini. Dan saya berterima kasih untuk pemerintah. Sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua. Membantu akses kami dalam kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ya ke pasar, belanja jualan, ketemu keluarga yang di kota. Kita sudah tidak lagi lewat laut, tapi kita lewat jembatan. Sebelum ini dorang lewat laut ya. Sekarang lewat jembatan. Jembatan pun memang selesa betul diguna pakai. Lepas tu dengan pemandangan kiri dan kanan tu suasana yang aman ya. Rasanya bahagia sekali. Oh, bahagia orang Papua. Betul lah. Oh, ini sambutan apa nih? Oh, ini kebudayaan di sana ya. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua digunakan untuk bidang sumber daya alam termasuk jalan, jembatan, pemukiman, dan perumahan. Ini tarian tradisional Papua. Pada era masa pemerintahan Presiden Jokowi telah dibangun beberapa bandara. Bandara Wamena pun yang dulu disebut-sebut sebagai kandang ayam sekarang sudah terlihat megah dan berkelas. Sementara bandara yang dibangun lainnya adalah Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nebire Baru, dan Bandara Mopah. Tak ketinggalan ada 4 bandara lainnya yang berada di Provinsi Papua Barat, yakni Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja 4, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fakfak. Ini bandara baru. Selain bandara, juga dilakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan seperti Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomoko, Pelabuhan Mor, dan Pelabuhan Serwai, serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Progres lainnya adalah perataan listrik juga persamaan harga BBM dengan Pulau Jawa. Selain itu, tentunya pembangunan fasilitas pos lintas batas negara yang rencananya akan rampung Maret 2022 mendatang. Oh, tahun ini nih. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini PLBN Skau ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Betul. Nah itu dia tadi vlog tentang progres di Papua sampai akhir Desember 2021 ini. Jika kamu suka dengan isi vlog ini silahkan klik like, komen, dan tulis ide kamu. Kira-kira pembangunan apa lagi untuk kemajuan Papua. Saya juga minta share vlog ini ke beberapa rekan kamu agar mereka mendapatkan info tentang kemajuan Papua ini. Salam sejahtera menuju Indonesia yang lebih maju. Nah, jadi inilah perkembangan ataupun kemajuan yang ada di tanah Papua. Kalau saya tengok ada segelintir yang mengatakan bahwa
kemajuan di Papua ini tidak ada ya. Jadi ini adalah bukti ya, Papua yang dulu dengan apa yang berlaku sekarang. Jadi nampak pembangunan di era Presiden Jokowi ini dari segi infrastruktur ya, dari segi banyak perkara yang saya nampak di sini. Ada lagi dia punya jetty ya, pelabuhan untuk ekspor import untuk meningkatkan ekonomi di tanah Papua nih. Jadi nampak bahwa kemajuan yang dikecapi sejak zaman era Presiden Jokowi ini telah terbukti sebenarnya guys. Cuma mungkin media kurang memberi mengangkat perkara-perkara seumpama ini. Jadi mungkin ramai yang tidak tahu. Bayangkan kalau tengok dari sini pun baru 532.000 menonton, sedangkan rakyat Indonesia 270 juta. Jadi mungkin sebagian tahu, ada juga sebagian yang tidak tahu tentang perkembangan yang berlaku di tanah Papua nih. Jadi ini bermakna kepimpinan yang dilakukan zaman pemerintahan Jokowi ini guys, memang sebenarnya dia membangunkan masyarakat, dan ini membuktikan bahwa Indonesia itu maju ya, telah terbukti dengan pembangunan yang telah dikecapi. Lihat saja apa yang telah berlaku di Papua yang dulu memanglah sekarang nih sudah banyak perubahan dari segi dia punya bandara, lepas tu dia punya pos itu, dan banyak perkara yang telah dibangunkan di tanah Papua nih. Jadi semoga Indonesia terus maju ya, dan semoga sisa kepimpinan Presiden Jokowi ini ada lagi perkara-perkara yang dapat dia buat dalam tempo beberapa tahun ini untuk pembangunan rakyat Indonesia. Jadi guys, tahniah ke atas masyarakat Indonesia dan kepada warga Papua, selamat menikmati kemajuan yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi. Jadi itu saja. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah ya guys, dan mungkin ada lagi yang perlu ditambah ataupun pandangan-pandangan untuk penambahbaikan untuk pembangunan di tanah Papua, boleh komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.